Mengapa Pak Jokowi membantu Cagup Jateng dan DKI? Itu ya biar Pak Prabowo kalah nanti di Pilpres 2029. Jadi memang ini, sekarang ini, mantan presiden kita ini sedang menyisir, memetakan siapa calon-calon gubernur yang bisa dipegang omongannya hingga 5 tahun ke depan. Nah, untuk memenangkan Gibran dalam Pilpres tahun 2024. Bismillah, assalamualaikum guys. Berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Belakangan ini memang mantan Presiden Joko Widodo mendukung Ridwan Kamil dan juga Ahmad Lutfi di pilkada serentak secara terang-terangan guys. Jadi menurut analisa dari Om Begawan, ternyata ini penyebabnya. Jadi tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak sama-sama video ini guys. Bismillah. Jokowi setidaknya kemarin itu bantu kampanyenya Pak Ahmad Lutfi, Cagup Jateng, dan Ridwan Kamil Cagup DKI. Nah, akhirnya banyak analis ini menyebut bila mantan presiden itu sedang berupaya memenangkan keduanya. Apa benar itu memenangkan keduanya? Kalau kelihatannya itu salah besar itu. Kalau dalam pemikiran Om Begawan, analisa Om Begawan itu kok kelihatannya dia itu bukan ingin memenangkan rakyat, bukan untuk memenangkan kandidat, tetapi ya untuk memenangkan dirinya sendiri demi dendam kesumat kepada lawannya yang saat ini masyarakat tahu bahwa lawan Jokowi adalah PDI Perjuangan, termasuk Bu Mega yang dulu pernah membesarkannya dia. Fakta sesungguhnya dari pengamatan Om Begawan, mengapa Pak Jokowi membantu Cagup Jateng dan DKI? Ya, untuk pemikiran jauh ke depan, itu ya biar Pak Prabowo kalah nanti di Pilpres 2029. Loh kok bisa gitu? Oh, bisa, nah, ya. Iya, 5 tahun lagi nih. Kalah dari siapa? Ya kalah dari Gibran sebagai wakilnya. Putrane Pak Jokowi yang sekarang jadi wakil presiden. Jangan salah loh, ini politik. Politik itu kejam. Mau kira cawe-cawe biar Pak Lutfi sama Kang Emil jadi gubernur gitu. Lah untuk apa? Sekarang tak tanya, Begawan tanya, nek wis menang, misalnya ini Kang Emil sama Pak Lutfi menang di Jawa Tengah dan DKI, terus ngapain? Itu nek menang, tapi filmmu Begawan ini rakyat tuh berbondong-bondong untuk mendukung Pak Andika dan Bang Pram sama Bang Dul. Apa yang diperoleh Pak Jokowi dari mereka berdua? Dari Pak Lutfi sama Kang Emil di Jateng dan di DKI kalau dia menang. Jabatan. Nah memang kemenangan yang dimiliki gubernur buat ngelantik pejabat itu pejabat apa? Nah anggap misalnya komisaris BUMD lah. Tidak mungkin BUMN. Atau tim ahli gubernur. Nek bahasa zaman Pak Anies itu jadi gubernur DKI itu TGUPP lah. Rada lali itu kepanjangan TGUPP itu. Itu tim gubernur untuk percepatan pembangunan. Nah persoalannya mantan presiden ini meh didokokne ngendi? Ditaruh di mana itu? Nah ini jenenge ngangkat derajat atau meninggalkan atau menghargai atau malah menghina. Ya kan nggak level, mantan presiden ditempatkan sebagai staf ahli gubernur atau komisaris BUMD. Ini kira-kira loh, kira-kira perkiraan Begawan. Nah dulu kabarnya setelah Pak BY pensiun sempat jadi komisaris utama Transcorp Media loh. Lah ngerti toh komisaris itu apa? Komisaris itu apa coba? Bagi yang belum tahu, belum mudeng, belum paham, komisaris itu tugasnya mengawasi dan memberi nasihat pada salah satu lembaga PT itulah. Para petinggi di sebuah perusahaan. Mengawasi. Nah, bar pensiun, Pak BY langsung pegang jabatan itu. Ya mungkin beberapa ngompolos ada yang nggak ngeh itu. Memang media apa yang tergabung di Transcorp itu? Oh, banyak banget. Dan itu media-media besar. Ada Detik, ada CNN, ada Trans TV, Trans 7, dan masih banyak yang lainnya. Nah, coba keren mana itu. Jika kelasnya Pak BY itu komisaris perusahaan nasional, masa Pak Jokowi perusahaan milik pemerintah daerah. Direwangi keroyo-royo memenangkan Pak Lutfi sama Pak
Ridwan Kamil nek menang. Ya jauh banget lah. Sehingga cara melihat kita nggak sependek itu. Jadi memang ini, sekarang ini, mantan presiden kita ini sedang nyisir, metani lah. Ini tuduh metani tumo. Kalau bahasa politiknya itu memetakan siapa calon-calon gubernur yang bisa dipegang omongannya hingga 5 tahun ke depan. Buat apa di 5 tahun ke depan? Tahun. Ya untuk memenangkan Gibran dalam Pilpres tahun 2029. Mikir wes jauh. Makanya tak kasih tahu dulu masyarakat biar paham. Lah nek tidak ada garansi itu, wes toh Pak Jokowi tidak akan membantu mereka. Nah, sebagai rakyat kita harus jeli, cermat, titis mengamati perkembangan politik Indonesia ini. Ini ada korelasinya dengan niatan Pak Jokowi menguasai pohon beringin. Itu ada gandeng cenengnya, ada benang merahnya. Hanya sepertinya upaya itu nggak berhasil 100%. Pak Jokowi lupa bahwa Golkar itu sebagai partai lawasan, partai ciamik. Kader-kadernya kuat itu. Partai yang sudah established lah. Orang gampang diobok-obok. Nah berarti calon gubernur dari Golkar beda garis kepentingannya dengan dirinya di 5 tahun mendatang. Mungkin Golkar bisa mencalonkan calon presiden sendiri, mungkin. Ya simpel saja lah. Mbok kayak apapun, Banten dan Jawa Barat tidak akan dia datangi. Nanti Pak Serkoso, nanti malah diplekoto gitu loh. 5 tahun mendatang tetap memperjuangkan Pak Prabowo untuk Pilpres 2029. Itu untuk Jawa Timur dan Jawa Barat. Nah, mosok di Banten mau kampanye buat Mbak Airin. Nah, selain pasangannya orang PDIP, lawannya juga orang Gerindra loh. Bahwa itu hil mustahil. Sehingga saat banyak orang menilai ngebetnya Pak Jokowi bantu Pak Lutfi dan Kang Emil agar keduanya menang. Agar keduanya sukses. Bagi penggawan itu salah. Salah besar. Bukan itu maksudnya. Nah ini analisa Begawan ini. Bukan itu maksudnya Pak Jokowi. Nah melihat peta pilkada sekarang ini dalam hati kecil mantan presiden itu. Ada sebuah kekecewaan. Dirinya itu merasa gelo itu. Gelo. Kecewa banget lah itu. Mestinya sejak awal bergerak itu mendukung orang-orang atau calon yang tetap loyal hingga 5 tahun mendatang untuk rencana 2029 Pilpres buat Gibran. Namun hal ini tidak akan dibuka ke publik. Begawan yang buka. Lah mungkin niat di internal keluarga biar Gibran 5 tahun lagi bisa jadi presiden. Apakah Pak Prabowo nggak tahu? Ya ngerti banget. Sekelas Pak Prabowo politisi kawan ngerti. Lah Begawan paham. Hanya dia pura-pura tidak mikir ke sana lah karena fokus memimpin bangsa ini kan baru belum ada 100 hari ya. Dia kan fokus lah. Nah kepergiannya 16 hari ke luar negeri selain memang untuk tugas negara, sekalian ngetes ini. Coba nih mantan presidennya bergerak sejauh dan seberapa usahanya. Nih, tanpa membuka kesempatan Pak Prabowo nggak akan tahu. Nah, monggo-monggo para pendukung calon kepala daerah, terutama yang didukung sama Pak Jokowi. Jangan dikira loh, dia beneran mendukung tanpa embel-embel. Embel-embelnya 5 tahun mendatang ditagih, diminta ganti, jaluk ijol. Ini beneran ini, siap memenangkan Gibran jadi presiden. Kalau iya tak bantu. Nah ingat loh, dia jadi Wapres juga ada andilnya Pak Prabowo loh. Dan selama 5 tahun mendatang, jangan dikira semua akan lancar. Tidak ada hal yang penting atau beda pendapat. Oh banyak. Antara presiden dan wapres. Nek wapresnya itu kayak Kiai Ma'ruf Amin, kena nggak ada masalah. Iya. Nek wapres itu seperti Gibran. Ya penuh dengan kepinginan itu untuk naik jabatan presiden. Akhirnya akan bersaing nanti Gibran sama Pak Prabowo. Sehingga Pak Jokowi sekarang mulai cawe-cawe untuk mengamankan Gibran, mencari dukungan persiapan 2029. 2024 ya urungannya 100 dino wis mikire rono. Ya itulah, ini politik, Bung. Jadi kita harus paham, harus jeli, harus teliti.
Oke guys, jadi sepertinya betul sekali analisanya dari ungkapan ini guys. Kampanye Pak Jokowi sepertinya semata-mata hanya untuk memuluskan langkah Gibran di tahun 2029. Kalau Mas Pram dan Bang Dul memang menjadi gubernur, wakil gubernur Jakarta, serta Pak Andika dan Pak Hendi juga menang menjadi gubernur dan wakil gubernur Jateng, tentu ini akan menjadi ancaman lawan yang kuat bagi Gibran di tahun 2029. Kalau saya malah berpikir yang menjadi saingan berat untuk Nyapres 2029 adalah Andika Perkasa. Makanya di Pilgub Jateng, Pak Jokowi berjuang agar Pak Andika kalah menjadi gubernur, sehingga Gibran lebih ringan menuju Presiden 2029. Yang jadi pertanyaan, apakah rakyat Indonesia masih bisa dikelabui? Sekarang saja mungkin sudah banyak yang kecewa, apalagi 5 tahun mendatang. Rencana aja boleh, namun segala sesuatu bisa berubah. Allah Mutensari. Siapa menanam bakal menuai, siapapun itu orangnya. Jadi menurut kalian gimana guys soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.